Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang yang Benar dan Setia, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 47 dan 48. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pukat adalah nama lain dari jala atau jaring untuk menangkap ikan. Cara orang mendapatkan ikan bisa dengan memancing, mentuba, atau meracuni, mengebom, dan menyalanya. Secara tradisional di lingkungan Indonesia, memancing ikan merupakan hobi atau kesenangan tersendiri. Menjala ikan adalah profesi para nelayan, terutama mereka yang hidup di pesisir laut. Kalau kita pernah ke daerah pantai dan di pemukiman nelayan, pemandangan menangkap ikan itu bukanlah sesuatu yang aneh. Menjala ikan adalah kehidupan mereka. Mereka memisahkan ikan yang besar dan yang kecil. Ikan sejenis dikumpulkan pada wadah tertentu. Ikan yang bisa dikonsumsi atau dijual disendirikan. Yang kira-kira tidak bisa dijual atau dikonsumsi dibuang kembali ke laut. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang perumpamaan kerajaan surga itu? Seperti sebuah pukat atau jala, tidaklah sulit untuk dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Sehingga Yesus bertanya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Saudara-saudari terkasih, mengertikah kita akan firman Tuhan Yesus hari ini? Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Kita yang membaca atau mendengar kembali ajaran Tuhan hari ini sesungguhnya tidaklah sukar untuk mengertinya. Pada akhir zaman, yaitu ketika Anak Manusia datang kembali untuk menghakimi semua orang, Ia akan bertindak seperti seorang nelayan yang bijaksana. Ia hanya akan mengambil apa yang dipandangnya baik, dan yang tidak baik akan disisihkan atau dibuangnya. Para malaikat yang melayani Dia siang dan malam akan melakukan tugas itu. Mereka akan memisahkan orang benar dari orang jahat. Orang yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita mengenal tempat itu sebagai neraka. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja
sedang mengajarkan kepada kita para pendengar firman Yesus untuk memahami arti menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita diingatkan dan kita dididik untuk menjadi orang benar dan jangan sampai terjerumus dan menjadi orang jahat. Ujung dari pendidikan Tuhan itu adalah hal yang jelas dan tegas. Ia bersama para malaikatnya akan memisahkan dan membedakan orang benar dari orang jahat. Inilah tuntutannya yang harus kita perhatikan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaanmu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 20. Apa yang dikatakan oleh firman Yesus pada hari ini harus dipahami dalam konteks kehendak Yesus yang amat tinggi. Tidak cukup menjadi orang Kristen yang baik saja. Tidak cukup pamer hidup keagamaan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja. Tidak cukup bahwa kita sudah menerima Yesus dan sudah dibaptis. Yang dituntut dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah menjadi orang Kristen yang hidup keagamaannya lebih benar. Apakah maksudnya? Seorang Kristen tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal sekalipun setiap hari dia berseru, Tuhan, Tuhan. Doa saja tidak cukup. Tuhan mau kita sempurna seperti Bapanya yang di surga adalah sempurna. Yesus mau supaya kita berbahagia bersamanya kelak, menjadi anggota keluarga kudusnya. Mereka yang termasuk golongan keluarga Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya juga. Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ungkapan NATO yang merupakan kependekan dari No Action Talk Only. Bahasa gaulnya omdong alias omong doang. Orang Jawa mengungkapkannya dalam peribahasa ini. Gajah diblangkoni, iso ngomong ora iso ngelakoni. Artinya seperti seekor gajah yang diberi topi blangkon Jawa. Ada orang yang bisanya bicara tetapi tidak siap membuktikan apa yang dikatakannya itu. Saya mengatakan hal ini sebagai pengingat saya. Tuhan mau supaya kita tidak hanya puas dengan menjadi pengikut Yesus. Naifnya lagi ada orang yang berkata, kan aku sudah dibaptis dan sudah percaya pada Yesus, aku pasti selamat. Iman apa cukup untuk menyelamatkanmu? Tidak. Aku katakan kepadamu, iman saja tidak cukup, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Santo Yakobus. Inilah saatnya kita melakukan refleksi dan introspeksi diri sebagai orang Kristen yang benar, percaya pada Yesus, mendengarkan Dia, dan melaksanakan apa yang diajarkannya kepada kita, yaitu supaya kita hidup saling mengasihi,
seperti Dia telah mengasihi kita. Jadilah orang benar dan setia, bukan sekedar menjadi orang yang baik saja. Apakah aku dalam hidupku sudah berusaha menjadi orang yang benar dan setia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab kami telah diingatkan untuk menjadi orang Kristen yang benar dan tidak sekedar menjadi orang baik. Bantulah kami mendengarkan dan melaksanakan firman Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.